Demikian kata-kata yusro, keduanya berakar kata pada yusrun, ya, yang antara berarti mudah, ringan, ya, berat kadarnya, dan banyak jumlahnya. Ya, saya seminggu yang lalu barangkali itu ada seorang ayah punya anak lahir, ya, lahir laki-laki, minta nama, ya, jenengnya Yusron. Ya, nampaknya orang ini agak sulit hidupnya gitu, kasih nama Yusron, panggilannya apa ya, kan panggilan Yus kan bagus kan gitu. Ya. Ya, memberi nama yang baik itu salah satu kewajiban orang tua kan ya, itu. Ya, Yusrun ya, ia merupakan antonim ya, lawan kata dari usrun. Inna ma'al usri yusro, dalam surat Al-Insyirah asal ya. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Yang menunjuk aneka makna dan kesemuanya mengandung makna memberatkan. Usrun, ain, sin, ra. Dengan demikian Allah SWT melalui ayat di atas menjanjikan aneka hal positif yang menyenangkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya Nabi itu optimis gitu ya. Jadi kita ini hidup juga optimis, jangan pesimis. Ya, hal itu bukan saja berkaitan dengan kemudahan menghafal Al-Quran. Ya, Nabi kan dikatakan pernah lupa juga ya. Di ayat yang lalu tuh Nabi ada keliwatan gitu ya. Sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama, tapi dapat mencakup selainnya, yakni berkaitan dengan tugas menyampaikan dakwah sebagaimana tersurat pada lanjutan ayat di atas. Wadzakir, ya, kasihlah peringatan. Bahkan lebih jauh dari itu, yakni menyangkut segala sesuatu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, ya, baik sebagai Nabi dan Rasul maupun sebagai pribadi. Ya, tugas dakwah itu tugas Rasul, tapi tugas mencari rezeki itu tugas pribadi. Ya, Nabi ke pasar. Orang Mekah itu terkenal ya, pandai dagang, lemah seperti emas. Itu sudah terkenal ya, sejak sebelum Islam lahir gitu loh. Ya, ayat di atas sepertinya menyatakan kemudahan yang akan engkau peroleh wahai Nabi Muhammad adalah kemudahan menyangkut segala sesuatu. Ya, karena kami ya, huruf besar, pasti akan mempermudah dirimu menghadapi apa saja, sehingga betapapun sulitnya suatu masalah atau situasi, kemudahan akan selalu menemanimu. Ya, perang Uhud ya, itu kan berat itu. Tapi juga Allah fabima rahmatin minallah lintalahu. Ya, karena sifat rahmah, sifat kasih sayangmu, hatimu itu pada sahabatmu yang mungkin mengeluh pada musuh-musuh, tetap aja. Kamu tidak dengki, ya, tidak marah. Ya. Seperti disinggung di atas, ayat ini menggambarkan kepribadian Nabi Muhammad yang telah dipersiapkan Allah guna suksesnya dakwah dan tugas beliau. Ya, sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita punya anak, kita tahu ya, anak ini seperti ini kelebihannya sebenarnya itu ya, kita pupuk saja, satu positif gitu ya. Ya. Seperti tadi saya katakan dalam surat Ali Imran 159, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Ayat ini menggambarkan bahwa kasih sayang dan kelemah lembutan yang menghiasi diri Nabi Muhammad SAW merupakan anugerah Allah, dan hiasan tersebut menjadi salah satu faktor suksesnya dakwah
Islamiyah yang diemban beliau. Ya, demikian sebagian dari wujud nyata, yaitu kata al-yusru tadi. Ya, wa nuyassiruka lil yusra, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai diutus pertama itu kan bahasa sekarang single fighter ijen. Wong liyane sik nyembah berhala kan, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mula-mula beriman, ya, Abu Bakar Siddiq beriman, kemudian Bilal bin Rabah beriman. Ada satu dalam sejarah Islam itu, wanita pertama ya Khadijah, ya, laki pertama dewasa, asalnya Abu Bakar ini menyembah berhala. Ya. Ya, kemudian budak Bilal. Ya, secara Islam itu komplit. Ya, tugas beliau adalah dakwah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan bentuk jamak pada kata ganti nuyassir, kok gak uassir. Ya, tapi nuyassir. Ya. Kami akan memudahmu, mengisyaratkan bahwa adanya yang selain Allah yang terlibat dalam pemberian kemudahan. Istrinya memberikan dukungan, ya kan? Itu ada pihak lain. Gitu. Ya, Abu Bakar itu terkenal dengan wafaknya, kesetiaannya. Oleh karena yang dibawa Nabi hijrah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi tahu mulai Isra Mi'raj itu yang membenarkan apa yang diceritakan Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, gelar As-Siddiq itu kalau menurut sejarah ya muncul ketika Nabi selesai Isra Mi'raj. Apapun dikatakan Nabi, beliau membenarkan. Ya, kemudian telah dijanjikan, karena itu ayat berikutnya merupakan perintah. Ya, maka berilah peringatan bila bermanfaat peringatan itu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Jadi sudah ada benteng di belakangnya, kemudian diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Ya. Nah, Allah sudah maha mengetahui ya bahwa ini akan tantangannya luar biasa. Ya, menyakiti fisik ya, macam-macam itu, terornya itu luar biasa. Ya, Nabi diteror. Ya enggak tahu bahasa teror dulu ada atau tidak, tapi substansi teror itu sejak dulu sudah ada. Ya, kata in pada firmannya inna fa'ati dzikra ya bisa dipahami sebagai syarat. Dan atas dasarnya ia diterjemahkan dengan kata apabila. Ya, apabila peringatan itu bermanfaat. Tapi kalau demikian maka bila seandainya peringatan yang dimaksud tidak ada manfaatnya, maka peringatan tidak perlu disampaikan. Apa begitu? Ya. Ulama yang memahami kata in dalam arti jika menegaskan bahwa tidak perlu menyia-nyiakan waktu. Ya, sekali atau dua kali telah cukup agar mereka kelak di hari kemudian tidak berdalih kami tidak tahu. Ya. Dakwah itu terus. Ya. Orang yang ikut mendengarkan 3 ya tetap, mendengarkan bisa ribuan juga tetap. Ya, sebagian ada yang menerima peringatan itu, sebagian ada yang tidak menerima peringatan itu. Jadi enggak harus ngaji kudu sing ngrungokno ewuan ndak. Ya, ada anak datang ke rumah ingin ngaji, ya kita kasih. Ya. Kadang-kadang lalu bawa temannya. Ya. Ya. Tidak ada yang menyampaikan kepada kami jangan sampai begitu, ya. Ada tangga kita gak turung iso sholat, kita tidak pernah ngajak sholat. Ya. Kula rumiyin mboten dijak kok kali Ustaz niku. Jangan sampai begitu, ya. Jangan sampai ada yang entah begitu, ya. Mereka antara lain menguatkan pendapat di atas dengan firman Allah dalam surat An-Najm. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya.
maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Ya kan ada. Saya pernah mungkin ngaji di sini barangkali ya, ada ustadz dari selatannya Kepanjen itu ya, membagi manusia itu kan ada 4. Ada orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, anau yadri, ya, wa yadri wa anu yadri, ya, dia berilmu, sadar dia berilmunya harus disampaikan. Kemudian ada orang berilmu tapi tidak mau menyampaikan ilmunya, mondoknya dari suwe, tapi gak tahu gelem ulang ngaji gitu. Ya ada. Ada orang tidak berilmu tapi dia ingin, ya, ingin selalu menambah apa yang harus dimilikinya sebagai hamba Allah, ingin ngaji. Kadang-kadang terlambat ya, kecilnya barangkali nggak sempat. Ya. Tapi ada orang yang tidak berilmu, tidak ingin. Nah ini fa'arid mungkin orang itu jangan, ya diberi kasih peringatan, bandel menentang. Wis nglakoni molima dielingno karo ustate. No, sampean dereng ngati ngicipi sapu-sapu, ustate malah ditantang. Nah, orang seperti itu wa'arid ini. Orang ini ojo dicedheki, engko nulari gitu. Kejelekannya, kejahatannya nulari gitu. Ya. Ya, menurut penulis ya kitab ini, perintah berpaling arid pada ayat tersebut bukan dalam arti tidak memberi peringatan pada mereka, tapi berpaling dalam arti tidak menghiraukan cemoohan dan gangguan yang sering mereka lakukan. Seorang dai, ya penganjur agama, hendaknya tidak berputus asa atau bosan dalam menyampaikan dakwahnya. Dan atas dasar itu, pendapat di atas baiknya tidak dianut. Wis ben-ben no, wis mlebuan rokok dewi, tidak boleh, tetap saja kita ajak. Ya, soalnya berhasil atau tidak itu kan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ya, karena ahli sufi-sufi itu yang asalnya barangkali juga sama rampok, tapi setelah dia dapat hidayah Allah luar biasa. Salah satu barangkali dalam yang saya ketahui namanya Ibrahim bin Adham. Ya, asalnya mungkin juga begitu. Saya nggak tahu ya. Sunan Kalijogo barangkali ya. Ya kan? Iya, nggak tahu, minta pada orang diberikan pada fakir miskin seperti itu ya, seperti dalam bahasa Inggris ada ceritanya Robin Hood. Ya. Robin Hood itu kira-kira bahasanya diambil kitab Taurat berarti ya. Robin dan Nabi Hood ya. Jadi Robin Hood. Kalau anak sekarang tidak pernah belajar agama ya gak ngerti kok ada jenengnya awalnya Robin Hood. Ya. Ya kan itu mereka kan beragama Nasrani kan ya. Ya banyak. Ya kalau John itu Yahya ya. John itu Yahya. Ya bahasa Belandanya Yohanes. Ya, itu putra Nabi Zakaria gitu loh. Ya. Di sisi lain apabila ya apakah seorang dai dapat mengetahui secara pasti bahwa dakwah dan peringatan akan bermanfaat atau tidak, agaknya tidak seorang pun dapat memastikan tersebut, karena boleh jadi ada ya Anda yang memberi peringatan bahwa seorang dengan dugaan bahwa peringatan tersebut bermanfaat tapi justru tidak, demikian juga sebaliknya. Ya, tapi kalau orang-orang Pak kula niki biyen mboten diuruk ngaji, kenten ngaji. Ya, orangnya sudah sepuh. Ya, secara gampang aja, enggak usah kita kasih berat-berat pun. Sampeyan sejeneng nglakoni salat, ngata-ngata istighfar, maca selawat, itu diamalkan. Dia lalu cerita bahwa apa yang diamal itu ada pengaruhnya terhadap dirinya jadi makin baik. Ya, istighfar kan? Ya, kita mungkin berbuat salah yang banyak, istighfar aja, mohon ampun pada Allah. Ya, kemudian tambah salawat kan, itu amalan yang ringan kan ya bagi orang yang tua ya. Ya, apa yang dikemukakan di atas di ayat tadi lebih diperkuat lagi dengan ayat berikut.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabul ashqa. Ya. Akan mengingat siapa yang takut, ya, dan akan menghindarinya siapa yang paling celaka. Ya. Ya, zikro peringatan itu ada, ya, yang memang masuk ke hatinya sebagian orang, tapi ada juga yang tidak. Ya, ayat ini menegaskan. Kalau ayat yang lalu memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan kepada siapapun, ya, bahkan orang ahlul kitab kan juga dikasih peringatan oleh Nabi. Kan? Ya, makanya ada orang Yahudi barang sudah sepuh, sudah buta, ya, Nabi selalu memberi makanan, dan cara Nabi memberi makanan itu sangat lembut. Ya. Memang sudah dipersiapkan oleh Allah bahwa Nabi itu seperti itu, ya, ucapannya dan perilakunya itu menyenangkan. Ya, ayat lalu memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan kepada siapapun. Ayat yang baru dibaca ini menjelaskan sikap sasaran dakwah terhadap peringatan Nabi. Ya, ayat di atas menyatakan akan mengingat, ya, menerima peringatan dan mengambil pelajaran dari peringatan yang engkau sampaikan itu. Ya, siapa? Siapa yang takut kepada Allah, mayakhsha. Dan akan menghindarinya dari peringatanmu, tidak menerima peringatanmu itu. Yang engkau sampaikan, siapa yang paling celaka. Ayatnya pendek, ya, tapi mengandung makna yang sangat luas. Ya, ada dua kelompok. Ini takut pada Allah, itu yang tidak. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya. Ayatnya pendek, beberapa kata, tapi maknanya sangat luas. Ya, terbaca di atas bahwa semua hendaknya diberi peringatan, nggak pilih-pilih, ya. Ya, juragan juga dikasih makanan, buruh juga diberi peringatan. Ya, petani diberi peringatan juga, yang mungkin yang bukan petani juga diberi peringatan. Laki-laki diperingatkan, perempuan juga diberi peringatan. Yang dewasa dikasih peringatan, anak-anak pun. Ya, hanya caranya berbeda, caranya. Ya. Ya, kalau sudah dewasa karena punya pikiran dan sebagainya, caranya berbeda dengan anak-anak. Oleh karena itu ada ilmu jiwa anak, ilmu jiwa, ya, ya. Itu dai sedikit banyaknya tahu, ya, sedikit banyak tahu. Kata yakhsha, ya, terambil ketika khosyah. Khosyah artinya takut, tapi tidak sama dengan khauf. Kata ini menurut Imam Az-Zamakhsyari, ini Onsewu, ya, ini orang Mu'tazilah. Tapi punya kitab Al-Kasyaf, itu tafsir dibaca oleh Ahlus Sunnah gitu. Karena hebatnya, ya, ahli bahasa yang luar biasa. Dalam kitabnya Al-Burhan berasal dari kata-kata syajarat khosyatun, ya, yang berarti pohon yang telah lapuk. Lapuk, ya, ya. Ya, kalau sudah tidak bisa untuk bangunan lagi lah kalau sudah lapuk. Ya. Paling-paling ke godok dele kayak tahu. Ya. Yakni tidak bermanfaat dan berguna lagi. Ya, agaknya dari sini makna kata tersebut, khosyah itu, ya, kemudian berkembang sehingga seorang yang yakhsha, orang yang rasa takut itu, ya, dalam dirinya berarti merasakan ketakutan yang mendalam sehingga jiwanya bagaikan luluh, tidak berarti sedikit pun di hadapan siapa yang ditakutinya itu. Ya, kita takbir di hadapan Allah. Ya, sudah. Apapun yang dikehendaki Allah, kita ini manut. Ya, kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan rasa takut terhadap suatu objek yang sangat diagungkan.
Ya, objek yang sangat diagungkan. Karena itu dalam banyak ayat objeknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena itu rasa takut tersebut dapat disertai dengan rasa kagum. Ya. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu sampai banyak ilmunya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak ilmunya tapi tidak takut pada Allah tidak bisa dikategorikan ulama. Ya, gak uti belas. Ya ilmu nu akeh tapi kok ana catane KPK gatut-gatut korupsi. Misalnya ada. Ya. Jadi ulama itu di samping ilmu banyak, ada khasyahnya, ada rasa takutnya pada Allah. Dan kata-kata asqa, ya, dari syaqiyah, itu fi'il madhinya, ya, yang merupakan antonim, lawan kata dari sa'idah, bahagia. Dapat dipahami dari dibandingkannya kata tersebut dengan kata yahsya. Ya. Habis yahsya kan asqa gitu ya. Ya, yang dimaksud yang paling celaka dalam mereka yang tidak memiliki rasa takut pada Allah sehingga mengakibatkan kecelakaan, belas gak diwedi. Ya. Di sisi lain, kesudahan yang diperoleh yahsya adalah lawan dari yang diperoleh yang paling celaka. Ya, yahsya akhirnya kan masuk surga, yang asqa maksudnya akhirnya masuk neraka. Kata yahsya pada ayat di atas berbentuk kata kerja masa kini dan yang akan datang dalam bahasa Arab yang namanya fi'il mudhari', khasya yahsya. Sedang kata asqa berbentuk superlatif, ya, ismu tafdhil bahasa Arabnya. Bentuk superlatif ini mengandung pengertian mendarah dagingnya sifat yang ditunjuk oleh kata tersebut pada pelakunya. Wis entek-entekan, eleke wis entek-entekan, bejate wis entek-entekan, entek itu kan sisane kan. Ya. Dan bahwasannya ia telah mencapai puncak dari segala puncak yang dikenal dalam bidang tersebut. Ya, kalau leren sabu ya gak leren, di samping menggunakan mengedarkan pada orang lain. Kalau leren miras ya gak leren, di samping itu nggak miras oplosan sehingga korbannya banyak. Itu entek ya, kejahatannya sudah habis tuntas. Ya. Sedang bentuk kata kejaya syah tidak mengandung makna seperti itu. Ya, takut itu bisa sedikit sampai makin banyak gitu ya. Ya, karena ilmunya bertambah. Hidayah Allah juga makin dekat. Bentuk kata kerja ini dapat digunakan walaupun pekerjaan yang ditunjuk hanya sekali atau sedikit dilakukan oleh bersangkutan. Ya. Karena ini kalau ngerasani, asalnya tukang ngerasani, leren gak ngerasani. Ya. Gak ganggu wong, ya, gak nyakiti orangnya maupun hartanya. Ya. Biasanya leren imbang rodo nakal-nakalan. Suwese dikandani karo ustate leren. Sing jujur aja ya, jujur langgananmu akeh, ya batine padha ae. Sing siji halal, sing siji gak halal. Ya. Ada wailul lil mutaffifin itu ya. Ya. Nek nimbang kanggo awake dibot-botno tapi nimbang kanggo langganane dikurangi, naudzubillah. Dengan demikian ayat di atas bagaikan menyatakan siapapun yang memiliki rasa khasyah, rasa takut dalam pengertian yang disebut di atas, walau sedikit atau sesaat ketika memperoleh peringatan tersebut, maka diharapkan ya pasti peringatan itu akan berguna baginya, walaupun mungkin kegunya belum sampai cukup memadai, tapi sudah ada. Ya. Ketemu sih, ya orang tuh bisa ketemu, dia dinasihati orang, oh iya benar nasihati kemana, ya dia menggunakan. Ketemu orang lain, ya kan pengajian itu banyak, ya boleh datang ya ke pengajian ini kok, ya makin lama rasa takutnya itu makin banyak, luwih ngati-ngati, ya lebih hati-hati.
Ya, jadi boleh jadi orang-orang yang ini yang sebaliknya yang bejat dikatakan sini sehingga celaka tapi belum mencapai tingkat yang tinggi sebagai hanya mereka yang menghindari peringatan Allah dan Rasulnya. Ya, ada juga orang-orang yang ya rusak tapi belum belum ngetop. Kalau sudah menghindari peringatan Allah dan peringatan Rasulnya sudah ngetop gitu ya. Enggak gelem. Ya, ono pengajian ya enggak gelem. Enggak mau. Kita lanjutkan ya berkaitan dengan ayat yang baru dibaca ayat 12-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Ayat yang terakhir al-asqal ladzi ya al-asqa itu ini terus gandengannya yang akan masuk ke api yang terbesar. Kemudian ia tidak mati di sana dan tidak hidup. Kayak mati karuan kan rasanya. Ini tidak mati tapi juga tidak hidup. Ini gambarannya. Kalau ayat yang lalu menjelaskan bahwa yang menghindar dari peringatan dan mengabaikan adalah orang yang paling celaka. Jelas dikandani ono akhirat besok amalmu ditimbang tidak peduli kan gitu ya. Betapa ia bukan yang paling celaka, padahal orang yang menghindari peringatan-peringatan agama adalah ia yang akan masuk ke api neraka yang terbesar. Ya, yaslan narul kubra. Ya, gejolak apinya gejolak apinya tuh ya enggak. Ya, kalau kobongan 1 RT itu sudah gede itu ukuran menungso kan ya. Nah, ya apa caranya bangun meneh wong sakmene atus nang ndi nggone ya. Tapi api neraka jangan dibandingkan dengan api itu. Ya, tidak bisa terbayangkan oleh pikiran manusia gedenya api neraka. Ya, kemudian summa ini kemudian ya, ia tidak mati, yakni kehilangan rasa. Ya, wong mati nggak kerasa, didulek-dulek, dicomoti rokok ya nggak kerasa kan. Itu kalau mati. Tapi dia tidak mati di neraka itu. Ya, yakni di neraka. Karena dengan kematian dan kehilangan rasa itu dapat terhindar dari siksa. Ya, ada juga orang jahat wis mati sik diajar namanya sadis itu. Ya kata sadis seperti itu. Wis mati saking dendamnya kadang-kadang dimutilasi Pak ya. Dipotong-potong. Mungkin tujuannya karena sadisnya atau menghindar dari ya sing mati ki sapa gak ngerti. Lek sing mati sapa kira-kira golek ikan cane sing paling cedhek sapa. Ya kan? Itu urusan Pak polisi. Nggih, Pak. Ya kalau ada mati karena pembunuhan mesti ada pembunuhnya, itu tugasnya Pak polisi. Ya. Ya, polisi kan keamanan ya, keamanan. Baik dalam kondisi normal ataupun tidak normal. Ya, dan karena itu kehidupannya hanyalah merasakan siksa yang pedih. Ya, orang sudah tidak mau mendengarkan peringatan Allah dan Rasulnya itu hanya siksa. Kalau mati kalau rasanya ki gak mati. Ya. Kulite kobong dipulihno maneh, kobong maneh dipulihno maneh. Ya kata yasla terambil dari kata solia yang dipahami oleh sebagian ahli bahasa ya artinya menyalakan api sehingga memperoleh kehangatan atau kepanasan. Bisa juga artinya masuk yasla narukubra itu masuk neraka. Kalau sholli lain lagi. Ya, bersalawat pada Nabi. Ya, bisa juga Pak mulai usolli ya, saya akan melaksanakan sholat. Ya. Fardhu subhi misalnya. Sedangkan kata kubro yang terbesar kobaran apinya dibanding dengan api dunia atau
terbesar kobar apinya di neraka nanti, sehingga terpedih siksanya dibanding dengan tingkat neraka lain, karena seperti diketahui neraka pun bertingkat-tingkat, ya. Surga bertingkat-tingkat, ada derajat-derajatnya, ya. Neraka juga ada darokahnya, tingkat di neraka tidak sampai derajat, ya. Orang munafik fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tingkat paling bawah di neraka. Ya, kata summa, ya, dalam bahasa kita kemudian, ya, digunakan untuk perurutan. Ja'a Muhammadun summa Aliun, ya. Muhammad Qadisi kemudian Ali. Baik menyangkut peringkat, ya. Ono Pak Camat, ono Pak Lurah kan gitu. Ono Pak RW, ono Pak RT. Ya. Atau bisa juga dari bawah ke atas. Ya, ono lurah, ono camat, ono wali kota atau bupati, ono gubernur kan gitu ya. Ya, bisa juga sekedar perurutan dalam pemberitaan. Tadi saya katakan Ja'a Muhammadun summa Aliun. Itu enggak ada tingkat, ya, urutan saja. Ya, dalam ayat di atas perurutan tersebut dipahami oleh sebagian ulama bukan perurutan peringkat siksaan, karena jika demikian siksaan disebut oleh ayat ini melebihi peringkat neraka yang terbesar. Padahal ayat ini menjelaskan keadaan mereka yang disiksa, ya, keadaan mereka bukan nerakanya tapi orang yang disiksa. Ada juga yang memahaminya sebagai perurutan dalam siksa, seakan-akan ayat di atas mengisyaratkan bahwa mereka tersiksa di neraka yang demikian panas. Tetapi yang lebih menyiksa mereka lagi adalah siksaan itu sama sekali tidak mengakhiri hidup mereka, sehingga mereka terus-menerus akan mengalaminya. Ya, biasanya yang kita baca itu, ya, siksa di dunia itu orangnya mati ya sudah kan ya, wis enggak ngerasa nomane. Tapi ini enggak, ya, siksa di neraka tidak begitu. Akan mengalami siksa secara terus-menerus. Ya, dapat ditambahkan bahwa hari kemudian, hari kiamat, ya, orang-orang yang taat akan mengalami kehidupan sempurna, kehidupan hakiki, kehidupan di surga. Kehidupan di dunia ini bukan hakiki. Walaupun kaya, pangkat, dihormati banyak, nanti akan hilang gitu ya. Tapi kehidupan yang hakiki di surga. Karena kehidupan akhirat, ya, di surga adalah kehidupan sempurna. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Dan orang-orang yang taat kepadanya, kepada Allah, hidup di sana tidak mati. Ya, kholidina fiha. Ini berarti kalau orang-orang durhaka hanya hidup 2 kali sebelum hari kebangkitan itu, ya, orang durhaka hidupnya di mana? Hidup di dunia dan hidup di alam barzah. Maka orang beriman hidupnya 3 kali, hidup ketiga itu yaitu hidup di surga, dan ini tidak akan dialami oleh orang-orang yang durhaka. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang mau mendengarkan peringatan, mau mengamalkan, ya, yang diperintahkan dan menjauhkan yang dilarang. Mudah-mudahan hidup kita termasuk hidup 3 kali. Ya, hidup 3 kali. Hidup yang terakhir yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, ya. Mudah-mudahan, ya, kira-kira pas ya sekali pertemuan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha shawayat min jami'il khairat hajat ba'dal majarhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arina haqqa haqqan ittiba'a wa innal batila
الثبات إلى حسن اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.